Untuk kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Yaqub, Ustaz Abdul Aziz, Bapak Ustaz Abdul Rahim Al-Hamid, Bapak Ustaz Abdul Rahman, Bapak Ustaz Subhan, dan Al-Mukarram Al-Mukarram guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Rahman As-Suzuki, dan para guru-guru yang lainnya yang saya akan sebutkan satu persatu namanya. Insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para guru semuanya. Dan saya hormati pula para jamaah salat subuh gabungan. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini selalu mendapatkan taufik hidayah serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lupa pula saya hormati para ketua IKM, musola ulama serta jajarannya. Mudah-mudahan diberikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan kepada para jamaah musola ulama. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada kehadiran kita paduka alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sekaligus kita selaku pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah nanti bisa mendapatkan pertolongan yang besar dari kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak-bapak hadirin jamaah subuh gabungan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan pembacaan kitab yang dibacakan oleh para guru-guru kita. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari para guru-guru kita semuanya bisa bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Faqihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bab tusa'i, itulah bab yang bangsa 9. Wa fihi khamsu mawa'izah, dan di dalam ini bab ada 5 nasihat-nasihat buat kita semuanya. Wahidatun khabarun wal baqi asarun. 1 khabar. Khabar itu hadis Rasulullah SAW. Wal baqi asarun, dan sesisanya itu adalah qaul sahabat, perkataan sahabat. Al-maqalatul ula, bermula makalah yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna ummahatil khotoya salasun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam wahyunya kepada Nabi Musa, inna ummahatil khotoya salasun. Sesungguhnya sumber-sumber masalah, sumber kesalahan atau sumber dosa. Ummahat itu ummun itu ibu ya. Makanya bisa disebut biang gitu ya. Biang dosa, biang kesalahan gitu. Ummahatil khotoya, biang-biang kesalahan, sumber kesalahan itu ada 3 salasun. Kata Allah di dalam wahyunya kepada Nabi Musa. Yang pertama al-kibru, sumber dosa itu pertama sombong. Al-kibru sombong. Jadi sombong itu adalah sumber masalah. Orang kalau udah sombong bahaya, karena iblis saja masuk neraka gara-gara kesombongan, gara-gara nggak pernah mau tunduk perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi
Manusia juga begitu. Sombong itu adalah orang-orang yang nggak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, sumber masalah itu adalah sombong. Kenapa kita nggak boleh sombong? Karena yang pantas sombong itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau manusia sombong itu nggak pantas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Duribat alaihimuz zillah aina masuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Kalian pasti tetap ada di dalam kehinaan, kecuali orang-orang yang berhubungan dengan Allah, artinya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang selalu menjalin silaturahmi kepada orang-orang yang membuat dia selalu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita nggak mau hina di dalam kehidupan ini, kita harus senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersilaturahmi kepada orang-orang yang senantiasa bisa mengajak diri kita untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sombong itu batrul haqqi, menolak kebenaran, ayradul haqqi wahtiqain nas, dan merendahkan manusia. Jadi kalau udah menolak kebenaran dan merendahkan manusia, itu sombong. Wa man nazara ila nafsihi bi aini ta'zimi, siapa orang yang melihat kepada dirinya sendiri bi aini ta'zimi, dengan mata takzim, pengagungan, keangkuhan, wa ila ghairihi bi aini istighfari, dan dengan selainnya dia dengan mata mengecilkan, merendahkan, bahwa minal mutakabbirin, maka orang tersebut tergolong daripada orang-orang yang sombong. Itu yang pertama. Yang keduanya walah hasadu, penyakit atau sumber masalah, sumber dosa itu yang kedua, hasud. Qala Muawiyah radhiyallahu anhu, laisa fihi sari syarri adalu minal hasadi, yuqtalul hasidu qabla ayyasila ilal mahsudi. Kata Syekh Muawiyah, ya, kata Muawiyah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ya, tidak ada perkara keburukan yang membandingi daripada hasud. Jadi hasud itu levelnya keburukan yang paling tinggi. Hati-hati kalau kita punya hasud, iri dengki sama orang. Kenapa? Ada contoh Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itu, saudaranya Nabi Yusuf hasud kepada Nabi Yusuf, sehingga dalam cerita Nabi Yusuf itu diceburin ke dalam sumur. Mana apa yang terjadi? Malah Nabi Yusuf yang dijadikan raja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada untungnya kita hasud. Kata Syekh Muawiyah, orang hasud itu yuqtalul hasidu qabla ayyasila ilal mahsudi. Orang hasud itu udah terbunuh ketika dia hasud, sebelum hasudnya itu sampai kepada orang yang dihasud. Jadi orang hasud itu udah rusak duluan. Orang yang dihasud mah nggak tahu apa-apa, tapi diri dia sendiri, diri kita sendiri yang hasud kepada orang itu
sudah rusak duluan hati kita, rusak kepada kehasudan kita yang kita miliki. Ini bahaya. Selain hasud itu adalah penyakit yang paling tinggi levelnya di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita ini, hasud itu membunuh kita sebelum orang yang kita hasudin tahu gitu, karena hasudnya kita kepada dia. Itu yang kedua. Ya, ala dunia terhadap dunia. Qala Malik bin Dinarin, telah berkata oleh Malik bin Dinar rahimahullahu taala, idza saqamal baladu, apabila sakit oleh badan, lam yanja fihi ta'amun wala syarabun wala naumun wala rahatun kadzalik wala rahatun. Apabila sakit oleh badan maka tidak berguna atau tidak manfaat di dalamnya badan tersebut oleh makanan dan minuman dan tidur dan kesenangan. Jadi kalau badan sakit itu semuanya nggak manfaat. Kadzalika qalbu, begitu juga hati. Idza ghalata alaihi hubud dunya, apabila dimenangkan hati ini oleh kecintaan dunia, lam yantafihul mawaizun, maka tidak berguna, maka tidak bermanfaat oleh nasihat-nasihat. Jadi yang ketiga ini adalah serakah. Ya, kalau orang udah serakah terhadap dunia, dikhawatirkan dia cinta dunia. Kalau orang udah cinta dunia, dikhawatirkan dia nggak bakalan bisa menerima nasihat-nasihat yang diberikan Allah kepada dia melalui para ulama. Kenapa? Kalau orang udah serakah, udah cinta dunia, ya kita sering mendengar itu ya, kemarin subuh kemarin ada bab zakat namanya. Kalau orang udah cinta dunia itu nggak resep dia ngedengarin bab zakat. Kenapa? Karena harta yang dia miliki itu pada hakikatnya ada harta orang-orang yang mustahik di situ. Nah, orang-orang yang cinta dunia nggak resep kayak gitu. Cinta kepada dunia. Yang seharusnya hati itu ketika dia mencintai dunia, dia itu berpikir bahwa dunia yang dia miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia mendapatkan dunia, dia sadar bahwa di dalam bagian diri dia itu, harta yang dia miliki itu ada hak-hak orang lain yang dititipkan Allah pada dirinya. Jadi jangan sampai kita memiliki dunia itu adalah orang-orang yang bisa membuat kita serakah terhadap dunia atau hubul dunia. Karena serakah itu termasuk adalah golongan dosa-dosa yang paling dasar atau di sumber masalah, sumber dosa itu adalah serakah. Yang hasud, yang ketiganya serakah. Jangan sampai diri kita semuanya, termasuk saya ya, yang ngomong, kita semuanya memiliki sifat-sifat yang tiga tersebut yang telah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sifat-sifat yang tiga tadi, karena dampaknya sangat besar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di para hati jamaah semuanya. Saya mohon dibukakan pintu kemaafan yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ya Rahim, anta
baik para guru-guru kami yang kami hormati, dan mudah-mudahan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Kiai Ahmaduddin yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Abdurrahman As-Susuki yang kami hormati, kepada Ustaz Amsori Sa'arif yang kami hormati, kepada Ustaz Abdurrahim Al-Hamidi yang kami hormati, kepada Ustaz Subhan yang kami hormati, kepada Ustaz yang ada kalau saya sebutkan bisa sampai siang ya. Yang kami hormati kepada Ustaz Wabil Khusus, para ustaz yang ada di jemaah subuh gabungan. Mudah-mudahan pada hari ini kita mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kedatangan bapak-bapak dan juga para ustaz terkait ke musola-musola berbalah yang begini adanya, dan juga kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila jamuan dari jemaah musola berbalah tidak memuaskan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan kami tidak banyak bicara. Nanti lupa nih, nanti selesai daripada kita bersalaman jangan pulang dulu, kita sarapan pagi dulu ya Pak. Tapi apa adanya Pak, jangan nyari ikan ya Pak. Tapi itu sekian ucapan dari kami yang mungkin itu memang kekuatan daripada warga RT 0104 yang untuk menjamu daripada Bapak sekalian. Apabila ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanggal 3 Agustus tahun 28 Muharram 1446 Hijriah, yang bertempat Masjid Baitul Hamdiyah, yang bertempat Masjid Baitul Hamdiyah, Kampung Duren Baru, RT 5 RW 6. Kalau nggak salah patokannya Indomaret ya Pak. Perumahan Duren Baru Permai ya. Patokannya Indomaret kalau nggak salah, itu ada sebelah ya. Kita semua tahu ya, insyaallah. Azan subuh jam 4 lewat 45 menit, jam 4 lewat 45 menit. Petugas pembacaan Rotibul Haddad Ustaz Ahmadu, pembacaan kitab Ustaz Adab Misbah, ceramah agama Bapak Kiai Haji Ahmaduddin. Mungkin itu pengumuman dari saya. Mudah-mudahan kita bisa hadir pada Sabtu depan dalam keadaan sehat walafiat. Kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah dirahmati Allah, inilah acara selanjutnya ceramah agama dan sekaligus penutup atau doa yang kami sampaikan guru kita Al-Karam Ustaz Zailani Yaqub. Namun sebelum guru kita menyampaikan tausiahnya, saya selaku pembawa acara, apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan, kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra waskuru ala ni'matillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yaskurin nas lam yaskurillah.
Wa man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati dan kita cintai para alimil ulama, para guru-guru kita yang kita cintai. Al-Muhtaram Abuya Kiai Haji Ahmaduddin, Al-Muhtaram Kiai Haji Abdurrahman As-Susuki, dan juga Ketua MUI kita bersama tingkat desa Susukan, Al-Muhtaram Kiai Haji Amsori Sa'ari, Presiden suku gabungan. Ada presiden? Presiden ada? Al-Muhtaram Kiai Haji Abdurrahim Al-Hamid, dan juga guru kita Al-Muhtaram Kiai Haji Abdurrahman Al-Hamid, dan juga para asatidz lain, Ustaz Subhan, Ustaz Abdul Aziz, banyak yang hadir alhamdulillah. Dan tadi guru kita juga yang baru saja menyampaikan pembacaan kitab Al-Ustaz Sahroni. Seluruh para guru yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi sehormat takdim saya, mahabbah saya kepada seluruh para guru. Dan juga yang kita hormati Ketua DKM Musholah Sulamul Falah Bapak Haji Hanafi, seluruh aparatur pemerintah, para orang tua kami, jamaah sekalian, yang muda yang tua, tanpa terkecuali, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatunya, namun insya Allah tidak mengurangi hormat dan takdim saya. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah masih perkenankan kita untuk bisa kembali menghadiri acara yang sudah lama kita laksanakan, dan mudah-mudahan ini menjadi satu bagian amalan ibadah kita semua yang istiqamah. Tapi kalau rutin dilaksanakan maka menjadi amal yang istiqamah. Mudah-mudahan kita tidak meninggalkan majelis ini kecuali memang kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam semoga sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Allah, kalau saya melihat wajah ini rata-rata ini udah di atas 40 ya. Iya, walaupun Bapak nggak jujur saya bisa lihat. Ya, rata-rata kita sudah di atas 40 tahun. Apalagi yang rambutnya sudah dua warna. Jamaah sekalian, amalan yang paling utama di saat usia kita sudah lewat 40 tahun, yang pertama adalah banyakin istighfar. Ya, kalau amalan kita kaya, namanya malah kaya. Ya. Yang pertama adalah banyakin istighfar. Kalau kita balik usia 15 tahun, lalu hari ini kita 50, udah banyak ya? Udah banyak. Kalau kita mau jujur, kira-kira banyakkan pahalanya apa banyakkan dosanya? Kebaikannya apa dosanya kira-kira? Hah? Kayaknya nggak ada yang berani bilang saya paling banyak pahalanya, nggak ada yang berani. Jemaah dirahmati Allah, yang jelas di saat usia kita sudah lewat 40 tahun, apalagi sudah 50, 60 tahun, sudah banyak umur yang kita lalui. Dan kita tahu kebaikan dan keburukan yang sudah kita lalui, kita lakukan. Maka amalan yang paling utama kita lakukan adalah satu, istighfar. Karena kita nggak pernah tahu ke depannya apakah sama jumlahnya dengan yang sudah kita lewati. Berani nggak kira-kira? Wah, saya mah 40 tahun lagi. Kalau dimakan, iya kan begitu ya. Doanya mudah-mudahan sih, begitu kan ya. Panjang umur sehat badan kan begitu. Nah, bersatu, udah banyak umur yang kita lalui, dan kalau kita mau jujur,
Romannya banyakkan dosanya apa kebaikannya. Apalagi banyakin doa Allahumma antas salam. Ya, hafal ya. Coba kita baca Sayyidul Istighfar, yang rutinnya Sayyidul Istighfar baca. Ayo sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta salam wa minka salam wa hayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Jamaah sekalian, kenapa saya suruh baca doa ini kalau sudah 40 tahun? Biasanya di samping usia kita sudah banyak yang kita lewatin dari hal ibadah, kita sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena sudah mulai banyak penyakit yang datang. Iya. Ya kita jujur aja lah, ya. Bangun malam, boro-boro tahajud, misalnya begitu ya. Itu. Berapa banyak pagi hari ini orang yang tadinya iman jadi kafir. Bahkan ada yang memang dari lahir dia dalam keadaan kafir. Dan kita orang yang bersyukur dari lahir sampai hari ini kita masih dijadikan orang yang beriman. Alhamdulillah. Syukurin itu. Kemudian Allah tidak menjadikan kita orang yang sesat. Berapa banyak pagi hari ini mungkin mereka nongkrong sambil mabuk, mereka nongkrong bukan dengan perempuan yang bukan apa namanya, bukan miliknya, ya, terbanyak. Benar kan? Banyak, mungkin sini ada di puncak kan di situ, ya, kayak hotel. Pagi itu tadi udah sholat subuh, kita berjamaah, kita ngaji. Alhamdulillah, ini adalah satu taufik hidayah, satu nikmat, satu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau baca, Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan jadi pengikutnya Abu Jahal, kita bukan pengikutnya Fir'aun, kita bukan pengikutnya siapa lagi? Orang-orang kafir. Alhamdulillah, Allah jadikan kita bukan pengikut-pengikut mereka. Alhamdulillah ya, kita ikutin guru-guru kita sekarang. Karena Nabi udah wafat. Yang kita ikutin saat ini adalah warasatul anbiya, al-ulama warasatul anbiya. Ikutin ulama-ulama kita. Karena mereka adalah pewaris Nabi. Kalau sahabat ikutin Nabi, dan kita Nabi itu ada. Ikutilah para warasatul anbiya, ulama-ulama kita ikutin. Ya Ahmaduddin, ya Abdurrahman As-Susuki, Abdurrahman Susuki ikutin. Abdurrahman Amin, Abdurrahim ikutin. Ya Ansori kita ikutin. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Yang ketiga, ini mah dan cepetan dikit, udah lapar gitu. Jangan dirahmati Allah. Apa yang ketiga? Beliau bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan doa, Alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizqi biyadi ghairihi. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan rizkiku dengan tangan selainnya. Apa maksudnya? Jemaah sekalian, yang ngasih rezeki kita siapa? Allah. Yakin Allah? Yakin. Itu maksudnya. Kita bersyukur bahwa rezeki kita diberikan oleh Allah, bukan oleh selain Allah. Kalau hari ini kita kerja, lalu setiap bulan kita gajian, itu hanya wasilah saja. Kalau kita dagang, itu hanya wasilah saja. Kalau anak ngasih duit, itu hanya wasilah saja. Tetapi hakikatnya yang memberikan kita rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya beliau mengajarkan doa tersebut,
Alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizki bi ghairi ghairi. Jadi Allah tidak menjadikan rezeki kita bukan selain bukan selain Allah. Tidak menjadikan rezeki kita bukan selain Allah. Artinya yakinlah bahwa Allah yang telah memberikan rezeki. Sehingga Allah sekalian pagi-pagi jadi nggak bingung. Ya, nggak bingung. Kenapa? Yakin rezeki Allah yang kasih. Kan kadang-kadang kan sore pagi para udah puyeng, udah bingung. Begitu ya. Nah, biar hidup gitu kagak mumet gitu. Hidup itu nggak stres, maka pagi-pagi banyak doa. Insya Allah sholat subuh udah, doa udah. Siapa tahu ya kan? Ada anak punya pikiran begitu. Bapak pagi saya pakai gini ya, tuh gitu. Ya, itu pagi doa kagak, subuh kagak. Ya, duit kagak punya, umat punya, bocah itu kagak. Ya udah, wassalam. Cuma sekedar mati Allah. Apalagi ada yang keempat. Yang keempat berapa? Keempat, udah saya nggak lupa ini ya. Karena kalau begini suka lupa. Cuma dirahmati Allah. Lalu udah berapa tadi ya? 3 ya. Nah, 3. 2 lagi Ustaz. Nambahin dia ya. Lagi nambahin 2 dah. Asik gitu dah. Ya, lupa dah tadi Pak ingat begitu. Ya, karena kalau udah maju dia malah di depan guru-guru kita terus deh. Kita coba aman. Ya, bisa deh Mak. Begitu. Kita nambahin dah dan insyaallah pada waktu begitu. Nah, jangan dirahmati Allah. Nah, sebelum saya akhiri sebagai mengingat nikmat Allah tadi, ini kan besok 17 Agustus nih, ya. Tugas Ustadz, tugas ulama mengingatkan umat. Besok 17 Agustus kan itu kan kemerdekaan itu kan rezeki min Allah, rezeki dari Allah. Tadinya bukan cuma ingat nikmatnya, tapi ingat sama yang beri nikmat, termasuk orang yang menyebabkan kita bisa merdeka. Kira-kira nih kita nggak usah pakai hukum halal haram dah, hukum agama, pakai hukum akal dah. Kira-kira nih pantas apa kagak kalau Pres 17 kita ngadain dangdutan, pantas nggak? Pakai akal dah, nggak usah pakai hukum agama gitu ya, pakai akal dah. Orang tua kita dulu kakek kita kan berjuang tuh, ya mati-matian lah istilahnya kan, mati-matian bahkan sampai mati bener dah. Nah, orang jamu itu sejarahnya bagaimana tuh? Nah, orang jamu bagaimana sejarahnya? Masya Allah, ya. Kalau nggak salah katanya ada orang-orang kita dulu kakinya di atas, kepalanya di bawah. Emang apa? Apa pantas kira-kira begitu ya? Merdeka ini dengan darahnya para pejuang. Lalu tiba-tiba kita enak-enakan begitu. Kita nggak pakai hukum agama dulu dah, pakai hukum akal kira-kira pantas apa kagak? Kan kagak ya? Kagak pantas. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan dan khususnya nikmat kemerdekaan, maka hendaknya kita isi dengan zikrullah. Ingat kepada nikmat Allah, ingat kepada yang memberi nikmat. Ustaz Subhan sudah menginformasikan kepada seluruh baik mushola, masjid, sesungguhnya ada zikir setelah maghrib. Begitu. Kenapa? Insya Allah nanti pada isanya kita kumpul bikin acara. Kalau tempat sudah dilakukan belum, nanti akan pengumuman lebih lanjut ya. Tapi jelas saya mengajak, mengimbau, ya tugas ulama itu. Selebihnya kami serahkan kepada aparat pemerintah. OPR, KRT, tugas mereka itu, ya. Tugas kami hanya lewat lisan saja, ya, menyampaikan ini begitu. Kalau sudah kami sampaikan, lalu dilaksanakan, kami angkat tangan di hadapan Allah. Kami nggak mau tanggung jawab. Kami sudah sampaikan, begitu ya. Nah, semaksimal mungkin kita usahakan, ya. Kalau sekedar balok karung kali ya. Kalau kan makan kerupuk mah itu kita nyenengin bocah ibadah kan begitu ya. Gitu ya, bapaknya mau makan jeruk ya boleh begitu. Jeruk sama apa namanya? Apa jamu-jamu. Ya, itu mah hal-hal apa namanya kita gembira ya, gembira juga, tapi jangan sampai begitu ya mengadakan hal-hal yang roman-roman secara akal kayaknya kurang pas begitu. Kata Nabi gimana? Lam yaskurin nas, lam yaskurillah.
Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak mensyukuri perjuangan para pejuang, berarti dia tidak bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan, yaitu kemerdekaan. Naudzubillah summa naudzubillah. Begitu dah. Kalau lebih mohon maaf, ya khususnya kepada para guru. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bi'ajli al-Fatihah wa bismil Fatihah wa bi rahmatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. اللهم صلنا بالعلم وصلنا بالإسلام وصلنا بالطاعة وصلنا بالمعرفة من دار الدنيا لدار الآخرة. اللهم سبحانك اللهم وتحية بالسلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.